jalan yang menghubungkan dari pegunungan sampai ke laut untuk tujuan jalur perdagangan. Jadi dari gunung sampai ke laut. Kemudian yang ketiga, kerajaan Romawi. Bukti-buktinya adalah jalan raya di Appian Way sepanjang 350 mil, bukan lagi kilometer tapi mil. Berarti kalau kita konversi ke kilometer, maka 1 mil itu sekitar 1,4 kilometer. Nah, ini bisa kita bayangkan 350 mil kali 1,4. Dalam rangka ekspansi, yaitu jalur perluasan kekuasaan. Jadi yang kita kenal pada zaman klasik atau zaman kuno dulu, dua imperium terbesar di dunia, yaitu Imperium Persia dan Imperium Romawi, yang mana mereka selalu unjuk kekuatan kepada dunia lain bahwa mereka itu kuat dan akan memperluas kekuasaannya sampai kalau bisa ke seluruh dunia. Tapi ternyata tidak ada satu imperium pun yang bisa menguasai seluruh dunia pada saat itu. Kemudian yang keempat, tahun 334 sebelum Masehi dikembangkan oleh the Great Alexander di Ephesus, Turki. The Great Alexander ini yang sering kita dengar dengan istilah Alexander Agung di Ephesus, Turki. Jadi Ephesus, Turki itu sebuah bukit yang ada di negara Turki, dekat Turki antara Turki dengan Yunani. Bukti-buktinya adalah mengadakan pertunjukan akrobat adu binatang buas, sihir dan sulap yang banyak dikunjungi orang. Jadi situsnya itu sepertinya sekarang masih ada, dan di film-film juga sering kita saksikan bagaimana satu atau dua algojo melawan binatang buas, atau binatang buas itu yang sengaja diadu, apakah dia anjing atau harimau atau singa yang diadu di sana. Nah, dalam rangka dengan tujuan yaitu sebatas hiburan. Kemudian yang kelima, bangsa Punisia dan Polanesia Ratu Elizabeth I, yaitu kaum ningrat Inggris, yang sekarang di mana negara Inggris juga masih dipimpin oleh Ratu Elizabeth kedua atau ketiga, yaitu melakukan perjalanan muhibah wisata perjalanan ke Eropa. Jadi negara Inggris itu sebenarnya dengan benua Eropa itu dia berbeda, walaupun masih masuk dalam kategori di benua Eropa, tapi negara Inggris itu atau negara Britania Raya atau Great Britain itu dia berada di kepulauan sendiri, bersebelahan dengan negara Irlandia. Jadi mereka kalau ke Eropa itu harus menyeberang, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh. Dengan tujuan perjalanan perdagangan berbagai tujuan, mencari ide baru, belajar seni budaya, sistem pemerintahan dan lain-lain. Jadi negara-negara besar atau kerajaan-kerajaan besar di Eropa dari dulu sampai sekarang, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, mereka itu sering mencari ide baru, belajar seni budaya karena budaya mereka berbeda, kemudian belajar tentang melakukan perbandingan tentang sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, bangsa Austronesia melakukan perjalanan imigrasi ke Kepulauan Indonesia melalui Malaya ke Jawa dan juga Formosa, Filipina dan Kalimantan, yaitu dengan tujuan mencari ladang baru atau nomaden. Tahun 500 sebelum Masehi, perpindahan gelombang kedua. Bukti-buktinya adalah membawa kebudayaan Dongson melalui jalan darat melalui Malaysia Barat. Barat. Dongson sudah mengenal logam sebagai alat bantu kehidupan sehingga dikenal dengan zaman logam. Di sini bisa kita lihat membawa kebudayaan Dongson melalui jalan darat melalui Malaysia Barat. Bangsa Dongson ini adalah sebuah bangsa yang hidup di negara Vietnam. Artinya kalau di sini disebutkan dia melalui jalan darat di daerah Malaysia bagian barat, artinya di sebelah barat negara Vietnam itu ada negara Malaysia. Artinya
bangsa Dongson ini tidak asli Vietnam, tapi dia berada dari barat melalui negara Malaysia. Berarti sebelum Malaysia ada negara Myanmar, kemudian dari Myanmar ke Malaysia, kemudian dari Malaysia ke Kamboja, Laos, kemudian masuk ke negara Vietnam, yaitu dengan tujuan memperkenalkan budaya baru. Yang kedelapan, pada abad ke-7 hingga ke-14, berarti mulai tahun 600-an sampai tahun 1300-an, Jawa dan Sumatera kedatangan pelaut dari Tiongkok oleh Laksamana Cheng Ho atau Zheng He. Kedatangan pedagang Arab dan Gujarat. Ya, pada abad ini berarti sekitar 700 tahun atau sekitar 7 abad, Pulau Jawa dan Sumatera kedatangan pelaut dari Tiongkok oleh Laksamana Cheng Ho. Jadi Laksamana Cheng Ho ini hidup pada masa dinasti Ming di Cina atau Tiongkok, yang kemudian dia keliling dunia bahkan sampai ke benua Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan pedagang Arab dan Gujarat. Arab ini bisa kita ketahui negara-negara Arab, yaitu di negara-negara Hijaz, Arab Saudi, kemudian Yaman, Oman, kemudian Jordania, dan negara-negara di semenanjung Arab. Kemudian Gujarat ini adalah negara-negara yang ada di India sekitar, baik di India, Pakistan ataupun Bangladesh. Bukti-buktinya adalah jalur perdagangan dengan tujuan perang dan berdagang. Jadi pada saat itu kedatangan Cheng Ho ke Nusantara waktu itu dalam rangka selain berdagang juga ada hubungan diplomasi antara Majapahit dengan Majapahit dan juga dengan seorang bagian dari Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang ke-9, awal abad ke-16 orang Eropa datang, dan ini adalah awal mula kolonialisme di Indonesia, baik itu orang-orang Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Jadi bukti-bukti mereka adalah jalur perdagangan rempah. Jadi salah satu tujuan utama mereka adalah mencari rempah-rempah di Nusantara dengan tujuan menemukan negara kecil dan menguasainya. Jadi disinilah konsep kolonialisme atau tujuan kolonialisme yang ingin mereka kembangkan di belahan dunia lain. Jadi yang sering kita dengar istilah G3, Gold, Glory, dan Gospel. Kemudian yang ke-10, abad ke-17, Belanda muncul ke Indonesia. Awalnya buktinya adalah jalur perdagangan rempah, tapi sebenarnya ingin melakukan penjajahan, yang mana sebuah perusahaan Belanda bernama VOC yang dikenal sejarah selama 3,5 abad atau 350 tahun melakukan penjajahan di Indonesia. Nah, artinya ada perjalanan dari semua periode atau masa, kemudian bukti-bukti perjalanan ini serta tujuan mereka adalah semuanya melakukan perjalanan. Dan ini adalah landscape besar sejarah-sejarah pariwisata yang ada di dunia. Nah, kemudian kita masuk di sejarah pariwisata Indonesia pada abad ke-8, berarti pada tahun 700-an. Pada masa Jawa kuno, di mana pada masa itu masih dikatakan masa purba. Pada beberapa panel relief di Borobudur menggambarkan adegan penjual minuman, semacam warung atau rumah makan, serta ada bangunan yang di dalamnya ada orang tengah minum-minum dan bersenang-senang, mungkin menggambarkan rumah minum atau penginapan. Ada rumah makan dan juga ada rumah minum. Nah, jadi orang melakukan perjalanan kemudian singgah di Borobudur dan menginap di sana, dan itu peristiwanya terjadi pada tahun 700-an, yaitu abad ke-8. Pada abad ke-14, berarti pada tahun 1300-an, Indonesia memiliki
ini salah typing atau salah pengetikan. Indonesia memiliki catatan sejarah kebudayaan pariwisata. Ini sengaja saya underline atau saya garis bawahi. Kakawin Negara Kertagama, yaitu sebuah naskah catatan kuno. Ini adalah Kakawin Negara Kertagama ini adalah naskah puisi yang ditulis dalam aksara Jawa kuno. Naskah puisi mencatat bahwa Raja Hayam Wuruk telah mengelilingi kerajaan Majapahit yang kini menjadi daerah Jawa Timur menggunakan pedati dengan iring-iringan pejabat negara. Artinya tetap ada perjalanan di sana. Kemudian di abad ke-15, catatan perjalanan Bujangga Mani, seorang resi pengelana Hindu dari Pakuan Pajajaran, menceritakan perjalanannya keliling Pulau Jawa dan Bali. Nah, jadi keliling Pulau Jawa dan Bali, berarti bisa berbulan-bulan. Kemudian yang keempat, pada awal abad ke-19, setelah masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, daerah Hindia Belanda mulai berkembang menjadi daya tarik bagi para pendatang yang berasal dari Belanda. Hotel-hotel mulai bermunculan seperti Hotel Des Indes di Batavia atau Jakarta, dulu namanya Batavia, kemudian berubah menjadi Jayakarta, kemudian berubah menjadi Jakarta. Hotel Orange di Surabaya, jadi Orange kalau dia Inggris, tapi kalau Orange itu orang Belanda, di Surabaya, dan Hotel de Boer di Medan. Tahun 1913 Belanda membuat buku panduan mengenai objek wisata di Indonesia. Sejak saat itu Bali mulai dikenal oleh wisatawan mancanegara dan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara meningkat hingga lebih dari 100% pada tahun 1927 bahkan sampai sekarang. Fase yang kelima yaitu setelah Indonesia merdeka. Pada 1 Juli 1947, pemerintah Indonesia berusaha menghidupkan sektor pariwisata Indonesia dengan membentuk badan yang dinamakan HONET atau Hotel National and Tourism. Badan ini segera mengambil alih hotel-hotel yang terdapat di sekitar daerah Jawa Tengah, di sekitar Jawa, dan seluruhnya dinamai Hotel Merdeka. Ya, demikianlah anak-anak sekalian tentang pelajaran dari pariwisata dalam perspektif konsep dan sejarah, yang mana ini sebagai pengenalan awal dari materi pelajaran kepariwisataan kita, yang mana sebelum kita mempelajari segala sesuatu, ada alangkah baiknya kita belajar tentang sejarah dari sesuatu yang kita pelajari itu. Saya harapkan atau kita harapkan bersama kalian bisa memahami tentang konsep kepariwisataan ini dan juga tentang sejarah pariwisata yang ada di dunia dan juga di Indonesia, yang mana pada akhirnya dari topik yang pertama ini adalah bisa menjadi pondasi kalian untuk belajar tentang topik-topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.